Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Trader Kampung. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana transaksi kita setelah kita melakukan deposit di sebuah broker, teman-teman. Nah, jangan skip video ini agar kalian tidak salah paham. Dan mudah-mudahan di video kali ini kalian mendapatkan ilmu ya, teman-teman. Ilmu yang belum kalian ketahui, cara kerja broker ya. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe, teman-teman. Share terus video ini agar channel saya semakin berkembang, teman-teman. Dan saya akan selalu semangat untuk upload video terbaru. Nah, tadi saya sudah membuatkan bagannya ya, atau struktur dari mulai klien sampai ke brokernya, teman-teman. Transaksi kita kemana sih gitu. Nah, dan yang pertama di sini, ini adalah kita, teman-teman. Klien atau nasabah atau retail trader ya, ini adalah kita. Nah, setelah kita mau melakukan kita akan membuka akun nih di sebuah broker ya. Nah, namanya tentu berbeda-beda ya. Yang jelas biarpun nama itu berbeda-beda, itu adalah broker, teman-teman. Nah, di sini KBI itu adalah kepanjangan dari Clearing Berjangka Indonesia, teman-teman. Nah, Clearing Berjangka Indonesia ini tugasnya adalah disinilah dana lindung kita, teman-teman. Setelah kita melakukan deposit, nah masuknya itu di KBI ini, teman-teman. Nah, jadi dana kita itu tidak masuk ke broker ini, teman-teman. Broker itu cuman jembatan kita untuk melakukan trading. Nah, gitu. Nah, setelah kita melakukan deposit, masuknya ke KBI, dan KBI, nah kita udah buat akun nih, kita deposit, kita uangnya masuk ke KBI. Nah, terus kita mau trading nih, teman-teman. Nah, kita mau trading, contohnya itu adalah di gold, di XAUSD ya contohnya, atau di pair yang lain lah, terserah, nggak apa-apa. Di sini saya contohkan di gold. Nah, setelah kita mau ke gold ini, teman-teman, nah barulah nanti transaksi kita itu masuk ke brokernya, teman-teman. Nah, kenapa sekarang deposit dengan modal 5 juta atau 6 juta itu sudah bisa ya, teman-teman? Karena modal kita itu dibantu oleh si broker ini, teman-teman. Nah, setelah kita nanti melakukan transaksi, nah di situ ada biaya in-app, dan itu untuk broker ya, teman-teman. Nah, itulah fungsi brokernya, agar kita bisa trading juga ya. Kalau kita tidak ada broker, kita tidak bisa trading, teman-teman, apalagi modal kita yang sangat minim. Nah, jadi begitu. Nah, setelah kita mau open transaksi di emas ini, teman-teman, nah kita melakukan buy, contohnya kita ambil buy. Nah, barulah uang kita ini akan berkurang lah, masukkan ke ini, ke gold ini, teman-teman. Nah, contoh kita misalkan uang 5 juta ya. Juta ini kita tidak bisa trading, teman-teman, sebenarnya untuk membeli emas ataupun bertransaksi di emas ini ataupun di pasar forex ya. Nah, 6 juta atau 5 juta ini sangat minim, teman-teman. Nah, kita tidak bisa mungkin membeli satu lotnya ataupun 0, berapa gitu ya, 0,10 itu tidak akan bisa, teman-teman. Nah, karena broker ini memodalkan kita, yaitu yang namanya leverage. Leverage ini ada yang 1:100, 1:200, dan 1:500, teman-teman. Nah, itulah modal kita yang ditambahkan broker agar bisa trading, teman-teman. Nah, lalu ketika kita trading nih, teman-teman, nah masuklah kita ke broker ini. Masuk ke broker. Nah, nanti broker ini akan meneruskan transaksi kita, teman-teman. Masuklah ke LP. LP ini adalah liquidity provider, teman-teman. Nah, terkadang juga, teman-teman, contoh misalkan kita open buy. Nah, terkadang ada yang broker itu yang melawan harga kita. Contoh misalkan kita buy. Nah, di klien sebuah broker itu misalkan ada 10.000 lot gitu yang ngambil buy. Nah, ada juga broker yang
melawan harga itu teman-teman, dan tidak diteruskan ke LP ya. Jadi harga itu dilawan teman-teman, diambil ke broker ini. Dan yang pasti setiap broker itu memiliki modal yang sangat besar ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ada yang meneruskan transaksi kita ke LP, ada juga si broker yang melawan harga kita. Makanya setiap kita trading, nah itu transaksinya cepat teman-teman, karena kadang ada yang diteruskan dan ada juga yang diambil teman-teman oleh si broker ini gitu. Jadi tugas broker adalah seperti itu teman-teman. Nah di dalam semua transaksi ini teman-teman, nah transaksi ini dilindungi dari Bapeti ya. Makanya di bank lokal sekarang kalau kita pakai ini broker luar, nah itu bahaya ya, karena karena ilegal ya. Nah kalau misalkan di lokal, broker lokal, nah itu kan dilindungi dari Bapeti. Makanya kita bisa ngecek tuh teman-teman di Bapeti. Contoh cari nama Bapeti ini sudah legal belum, sudah terdaftar ke Bapeti belum. Nah jadi ini tidak dijaga oleh OJK teman-teman, biar nggak salah paham ya. Jadi ini tidak diawasi oleh OJK. OJK itu mengawasi hanya bank perbankan teman-teman. Nah sedangkan ini non perbankan ya. Kalau bank perbankan itu contohnya yang misalkan simpan pinjam ataupun BRI ya, BCA seperti itu teman-teman, itu yang diawasi oleh OJK. Sedangkan ini diawasi oleh Bapeti teman-teman. Nah dalam semua struktur ini teman-teman, ini diawasi oleh Bapeti teman-teman, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Nah semua ini diawasi oleh Bapeti, bukan dari OJK ya teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu ya informasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Share video ini sebanyak-banyaknya agar channel saya semakin berkembang teman-teman. Mungkin itu saja informasi dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.